Selamat datang di Kabar Auto YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Di siang yang habis hujan-hujan kayak gini, tim Kabar Auto kedatangan Mercedes-AMG GLA 35. Penasaran reviewnya seperti apa? Dan juga fitur-fiturnya seperti apa? Stay tune terus di YouTube channel Kabar Auto. Ngomong-ngomong soal Mercedes-AMG, nggak lengkap rasanya kalau di awal kita nggak ngebahas mengenai mesin dan juga performa yang dibanggakan dari Mercedes-AMG. Sekarang kita tengok dulu ruang mesinnya. Ini dia penampakan ruang mesin dari Mercedes-AMG GLA 35. Di atas kertas, mesinnya sendiri mengusung mesin 2000 cc turbo dengan tenaga 304 daya kuda dan juga torsinya 400 Nm. Mercy sendiri mengklaim mesinnya sendiri dapat menuntaskan 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 5,2 detik. Angka yang cukup fantastis bagi sebuah SUV garapan Mercedes-Benz. Mesin ini juga disalurkan kepada penggerak 4 roda atau all-wheel drive dan juga dikawinkan dengan transmisi yang Mercedes-AMG sendiri menyebutnya dengan AMG Shift DTT 8 percepatan. Nah, penasaran kan? Selain keunggulan di area mesin, apalagi keunggulan yang harus kita kulik dari Mercedes-AMG GLA 35? Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin area bagasi, yang mana area tersebut sebagai sebuah SUV harus memiliki ruang bagasi yang cukup luas. Let's go, sekarang kita dari depan ke area belakang dulu. Ngomong-ngomong soal bagasi, kita sekarang bakal coba inspeksi seberapa luas dan seberapa besar muatan dari area bagasi Mercy GLA 35 AMG. Let's go. Sekarang kita udah langsung ditunjukin sama area bagasinya. Ini termasuk luas ya sob. Jadi kalau diperkirakan atau tim Kabar Auto prediksi 2 koper berukuran besar atau 4 ransel berukuran sedang masih masuk ke area bagasi. Sobat Kabar Auto masih merasa bahwasannya area bagasi ini masih kurang luas? Tenang. Untuk area segini masih bisa diperluas lagi dengan jok tengah yang bisa dilipat dengan pelipatan 40-20-40 tapi masih menggunakan tuas manual seperti yang kita bisa simulasikan. Ini harus dicopot dulu. Nah, tinggal ditaruh ke depan. Nah, area semakin luas nih. Terus pasti ada beberapa sobat Kabar Auto yang tanya-tanya juga kira-kira dari lantai bagasinya sendiri di baliknya ada apa. Sekarang kita coba akan inspeksi dan melihat bahwasannya di bawah sini sudah tersedia toolkit atau perkakas yang sekiranya bisa digunakan oleh sobat Kabar Auto saat mengendarai Mercedes-AMG GLA 35. Jadi di sini udah ada pompa elektrik, terus kunci-kunci segitiga, dan yang menariknya ada speaker juga di balik dari lantai bagasinya. Setelah kita membahas area belakang dan juga area bagasi dari Mercedes-AMG GLA 35, kita akan coba masuk ke ruang
kabinnya. Tapi sebelum itu gue akan kasih tahu juga bahwasannya penutupnya sendiri udah difungsikan atau disematkan tombol elektriknya sob. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi, tinggal sekali klik. Let's go, kita akan masuk ke area kabin. Sekarang kita udah ada di area kabin dari Mercedes AMG GLA 35. Dilabeli sebagai Mercedes AMG, bahwasannya line up tertinggi dari pabrikan Mercedes ini punya beberapa detail yang nggak sama kayak SUV garapan Mercedes yang non AMG. Yang pertama, kita bisa lihat nih detailing kar kemudinya yang udah flat bottom, dan juga pedal gas dan juga pedal rem yang sudah diberikan plat aluminium. Selain itu, kalau sobat Kabato perhatikan, coba kita nyalakan dulu mobilnya. Tampilan yang sangat eksklusif terpancar dari area monitor infotainment dan juga monitor cluster instrumennya yang menyatu. Tapi jangan salah, walaupun ini udah touchscreen, kita dapat mengendalikannya lewat pad yang ada di tengah ini. Jadi kita bisa mengoperasikannya dengan mudah tanpa harus mengakses area touchscreen dari monitor infotainmentnya. Dan ini fitur simple yang sebenarnya sangat berguna banget buat orang yang selalu fokus berkendara tapi ingin mengakses monitor infotainmentnya tanpa harus mengaksesnya terlalu jauh atau merenggangkan tangan, sehingga tangannya fokus bisa di lingkar kemudi saja, ataupun aksesnya mudah lewat pad yang ada di sebelah kirinya. Ngomong-ngomong soal touchpad yang ada di area konsol tengah ini, gue akan bahas sedikit mengenai tombol-tombol apa aja yang ada di sekitaran dari touchpadnya. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada kamera parkir 360 dengan beberapa view ya sob. Nah, ini wide angle, ini untuk kamera belakang. Nah, dan juga untuk ini zona parkir otomatisnya. Selanjutnya di sini ada tombol merupakan quick access yang langsung mengarahkan kita kepada Parktronic atau fitur dari Mercedes-Benz yang dapat membuat mobilnya mencari space parkir dan melakukan parkir secara otomatis. Selain Parktronic, Mercedes AMG GLA 35 ini punya fitur yang cukup nyeleneh nih sob, tapi sangat fungsional juga bagi sebagian orang yang udah mulai suka nyuci kendaraannya di tempat cuci steam tapi yang udah semi otonomous, dimana kalau bisa kita perhatikan di sini ada mode yang namanya car wash mode. Saat kita pencet, tim Kabaroto menemukan bahwasannya di sini banyak pengaturan atau setting yang akan ditutup atau dinonaktifkan. Mulai dari Parktronic-nya, dari rain sensornya, sampai sliding sunroof-nya bakal tertutup dan dinonaktifkan. Ya cukup nyeleneh tapi fungsional juga. Selanjutnya, sebagai salah satu SUV andalan dari Mercedes yang sebenarnya selain untuk performa yang dapat diandalkan, ternyata Mercedes AMG GLA 35 ini juga sangat ramah bagi pengendara yang doyan berkendara hanya di dalam kota aja. Sehingga Mercedes AMG mengakomodir semua itu dengan fitur pengaturan suspensi. Terdapat beberapa pilihan seperti mode comfort, mode sport, dan sport plus. Jelas kalau tingkatannya semakin tinggi, suspensinya akan semakin mengeras. Begitu pula sebaliknya, jika modenya dibuat comfort, pasti jarak ayun dari suspensinya itu sendiri dibuat senyaman mungkin. Dan untuk mode berkendara sendiri, Mercedes AMG GLA 35 memiliki 5 mode berkendara. Yang pertama, kalau dapat kita lihat dengan seksama nih, ada mode slippery, individual, comfort, sport, dan sport plus. Jadi Sobat Kabaroto dapat menyesuaikan performa berkendara sesuai dengan keinginan Sobat Kabaroto. Dan pastinya harus diingat tetap safety.
Nggak perlu lama-lama, sekarang gua langsung pengen cobain test drive dari Mercedes AMG GLA 35. Seperti apa performa dan juga keunikan fitur dari mobil seharga 1,3 miliar on road satu ini. Stay tune di YouTube channel Kabar Oto. Oke Sobat Kabar Oto, balik lagi di Kabar Oto YouTube channel. Dan sekarang gua sedang mengendarai atau sedang di area kabin dari Mercedes AMG GLA 35. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya sebagai mobil Eropa untuk segi kekedapan sudah pasti Mercedes punya kekedapan yang benar-benar jempolan. Dan selain itu, gue akan membahas pertama-tama dari sisi visibilitas berkendara, dimana untuk kaca depan dan juga kaca spion visibilitas cukup baik. Begitu pula di visibilitas saat kita mau melihat kaca belakang. Dikarenakan untuk area buritannya sendiri cukup luas ya sob, jadi itu juga yang mendukung bahwasannya segi visibilitas dari kaca di area belakang luas banget. Dan sekarang kita akan coba tes dari segi handlingnya. Sekarang kita udah coba di boulevard dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Oke, cukup stabil Sobat Kabar Oto untuk Mercedes AMG GLA 35. Dan yang bikin kerennya lagi, SUV yang cocok banget digunakan sebagai performance dan juga untuk daily activity di dalam kota. Kenapa? Karena terdapat 5 mode berkendara seperti yang gue udah mention, mulai dari mode slippery, individual, dan comfort, sport, dan sport plus. Kalau kita ubah ke mode sport plus, nah, otomatis langsung RPM startnya langsung RPM tinggi nih sob. Ngomongin soal fitur, nggak lengkap rasanya kalau kita sekarang pengen coba simulasikan fitur Parktronic yang ada di Mercedes AMG GLA 35, dimana fitur ini cocok banget buat orang yang mungkin suka bingung kalau mau mengoperasikan mobil atau memposisikan mobil saat parkir paralel. Sehingga fitur ini benar-benar fungsi banget, kepake banget, terutama buat yang suka bingung kalau harus parkir paralel atau nyelip di antara tengah-tengah mobil. Dan sekarang kita akan coba simulasikan. Kita akan coba cari parkiran yang selipannya agak kosong. Kita sedang mencari parkir sob, dan biarkan radar bekerja. Kita coba aktifkan dulu fitur Parktronicnya. Oke.
Nah, itu dia Sobat Kabaroto, barusan kita mencoba fitur Parktronic dari Mercedes AMG GLA 35. Oke Sobat Kabaroto, tadi kita udah seharian bareng sama Mercedes AMG GLA 35. Dan sangat menarik banget, dari fitur yang cukup banyak dan sangat fungsional sampai sedetail fitur untuk menonaktifkan atau menutup area-area yang penting saat cuci mobil, sampai kita cobain performa dari si GLA 35 AMG. So segitu dulu video review kali ini. Jangan lupa untuk mampir ke sosmednya Kabaroto di @kabaroto.com dan mampir-mampir juga ke websitenya di www.kabaroto.com. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.